pemirsa, ni hao, selamat datang di Mingwen Hanzi dengan saya, Lo Xiaoming. Pemirsa, Mandarin yang kita pelajarin selama ini itu ada dua versi dalam penulisan Hanzi-nya. Dan orang yang tidak tahu, dia pikir belajar Mandarin harus belajar dulu satu versi, selesai itu dia harus belajar lagi, baru bisa baca buku. Apakah begini? Inilah yang akan kita pelajarin dalam session ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus acara kami. Dan sebelumnya, pemirsa tolong subscribe supaya acara kami bisa tetap ditayangkan. Pemirsa, tema belajar kita di session ini adalah Hanzi de ziti. Hanzi de ziti, bentuk tulisan Han. Hanzi adalah tulisan untuk bahasa Han. Zi itu tulisan, Ti bentuk. Bahasa Mandarin ditulis dalam versi Fan Ti Zhi. Fan Ti Zhi. Fan itu rumit, Ti bentuk, Zhi tulisan. Jadi Fan Ti Zhi itu bentuk yang rumit. Dalam bahasa Indonesia kita biasa bilang tulisan bentuk tradisional. Yang kedua adalah Jian Ti Zhi. Jian Ti Zhi. Jian itu sederhana. Tadi Ti bentuk, Zhi tulisan. Jadi Jian Ti Zhi itu bentuk tulisan yang disederhanakan. Kita lebih kenal dengan bentuk simplified. Sebenarnya bahasa Mandarin dari asal dibentuk, diciptakan itu sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seperti ini contohnya ya, satu tulisan all itu anak. Bahasa Mandarin itu tulisan gambar. Pertama seperti seorang anak. Kemudian Fan Ti Zhi ini ada yang komplain terlalu susah tulisannya karena goresannya terlalu banyak. Akhirnya tahun 1935 ada satu orang yaitu Xuan Xuantong. Xuan Xuantong dia mengeluarkan satu bentuk tipe tulisan yang sederhana, yaitu bentuk Jian Ti Zhi. Seperti ini. Yang tadi Fan Ti Zhi tulisan begini menjadi yang ini coba lihat, dari 7 gores menjadi 2 gores, simple sekali. Tapi pemirsa, waktu itu tahun 1935 masih belum bisa diterima. Orang lebih condong pakai yang tradisional karena dianggap tulisannya lebih artistik dan bisa lebih menggambarkan, melukiskan arti dari kata tersebut. Pemimpin-pemimpinnya merasa memang perlu disederhanakan. Yang melalui kongres pada tanggal 28 Januari, RRC mengeluarkan tulisan Mandarin yang dipakai di daratan Tiongkok harus pakai bentuk simplified. Alasan pemerintah merubah dari bentuk Fan Ti Zhi ke Jian Ti Zhi itu ada dua alasan. Pertama, karena waktu itu buta huruf di China banyak sekali. Itu buta huruf, tidak bisa baca tulis. Buta huruf bahasa Mandarin disebut wenmang. Wenmang, wen itu bahasa, mang itu buta. Jadi wenmang buta huruf. Pemerintah waktu itu menggalakkan pemberantasan buta huruf, disebut saomang. Saomang, sao menyapu. Kayak kita nyapu lantai itu sao, menyapu. Mang tadi buta. Jadi saomang artinya memberantas buta huruf. Besar kecil semua diharuskan untuk belajar bisa baca tulis. Maka tulisan ini disederhanakan supaya mudah dipelajarin. Pemirsa, pada tahun 1964 pemerintah Cina mengeluarkan satu panduan untuk tulisan simplify ini dan diterbitkan 2.200 kata lebih yang sudah disimplify. Jadi mereka sederhanakan kata ini juga bukan asal ya, dia ada kaidahnya yang harus diikuti. Jadi dengan 2.000 kata yang sudah diterbitkan, nah itu jadi pedoman buat mereka belajar. Dan mulai saat itu sekolah-sekolah dan di masyarakat sudah mulai pakai bahasa simplify ini. Tapi waktu itu Hong Kong, Macau masih belum kembali ke pemerintah China. Hong Kong kita tahu masih di bawah pemerintahan Inggris dan Macau di bawah pemerintahan Portugis. Jadi waktu itu peraturan simplify ini dikeluarkan, mereka tidak harus mengikuti. Makanya kenapa Taiwan, Hong Kong, Macau dia tetap pakai bentuk yang tradisional itu. Pemerintah China terus mendorong perlakuan bentuk yang sederhana ini. Setelah tahun 2000-an, waktu
Hong Kong dan Macau masuk ke pemerintah China, mereka tidak ikut sistem ini. Menurut mereka, sistem Simplify ini sudah berjalan sekitar 40 tahun. Mereka baru mau ikut, jadi tanggung. Kedua, rakyatnya tidak begitu banyak. Jadi mereka merasa tidak ada pemborosan, jadi tetap pakai sistem Fan Tizi. Kalau China dia tidak mau pakai Fan Tizi, tadi satu pertama alasannya untuk mendorong supaya rakyat jelata bisa ikut belajar. Kedua, untuk memangkas biaya pendidikan. Karena dengan sederhanaan tulisan ini, dia bisa hemat waktu untuk menulisnya. Dari 7 goresan, dia bisa simplify jadi 2 goresan. Lebih ngirit waktu menulis dan tinta yang dipakai juga lebih sedikit ya. Satu lagi, menurut mereka, Fan Tizi bisa menjelaskan arti yang lebih banyak untuk satu tulisan. Contohnya, tulisan I, cinta. Kita bandingkan, ini tulisan yang disimplify, ini tulisan tradisional. Kita lihat Fan Tizi di sini ada tulisan di dalamnya ini ada sing, hati. Dalam Jian Tizi yang disederhanakan ini hatinya hilang, singnya tidak dipakai lagi. Jadi I sekarang tidak ada hati. Makanya mereka tidak mau merubah karena Fan Tizi lebih mendalam menjelaskan satu arti kata, itu alasannya. Kemudian kalau pemirsa nanya, atas mana yang harus kita pakai lebih bagus? Kalau kalian lebih banyak kontak dengan Tiongkok atau China daratan, harus pakai yang simplify. Karena sekarang sudah banyak yang tidak bisa baca Fan Tizi. Mereka taunya Jian Tizi. Kalau kalian kirim WA, email dengan tulisan Fan Tizi, mereka susah untuk baca. Tapi kalau memang niatnya untuk kerja di Taiwan, Hong Kong, Macau atau mau kuliah di sana, kalian harus belajar Fan Tizi. Karena waktu isi formulir, dalam buku, semuanya mereka tulis dalam Fan Tizi. Bagi orang ASEAN, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, tidak ada keharusan pakai bentuk mana. Mau Fan Tizi, mau Jian Tizi, dua-duanya boleh. Cuman lihat orientasi lebih banyak di mana. Pemirsa, itulah yang kita pelajarin hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami dan pencet loncengnya kalau bisa di-share. Ada materi baru kami akan kirim ke tempat Anda. Terima kasih pemirsa. 谢谢你的收看，再见。